Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikut dengan pembahasannya bagian 2 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 11. Cermati ilustrasi berikut. Pada usia ini, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Sebagian besar aturan gramatika dan pola bahasa yang telah dikuasainya, serta panjang tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Usia anak yang memiliki kemampuan berbahasa sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah berumur A. 0-1 tahun, B. 3-4 tahun, C. 5-6 tahun, dan D. 10-15 tahun. Berikut penjelasannya. Jawaban A salah karena berupa tahapan pertama yaitu meniru. Kemudian jawaban C juga salah karena berupa tahapan produktivitas. Jawaban D juga salah karena berupa tahapan ketiga yaitu umpan balik. Dan jawaban B benar karena berupa tahap keempat atau prinsip operasi, yaitu anak dikenalkan dengan pedoman dalam menggunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa seperti kata berajar menjadi belajar. Jadi untuk soal nomor 11, usia anak yang memiliki kemampuan berbahasa sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah berumur 3-4 tahun. Soal berikutnya. Cermati ilustrasi berikut. Pada usia ini, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Sebagian besar aturan gramatika dan pola bahasa yang telah dikuasainya, serta panjang tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Usia anak yang memiliki kemampuan berbahasa sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah berumur A. 0-1 tahun, B. 3-4 tahun, C. 5-6 tahun, dan D. 10-5 tahun. Berikut penjelasannya. Jawaban A salah karena ini merupakan tahap pralinguistik yaitu 0-12 bulan. Jawaban B juga salah karena termasuk banyak kata 3-5 tahun. Jawaban D juga salah karena sudah tahap perkembangan. Dan jawaban C benar karena menyerupai bahasa orang dewasa yaitu 5-6 tahun. Jadi untuk soal nomor 12, usia anak yang memiliki kemampuan berbahasa sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah 5-6 tahun. Soal nomor 13. Pemerolehan bahasa pada tataran fonologi dapat dilihat pada pernyataan. A. Anak SD di Indonesia diduga mengalami kesulitan mengucapkan R, Z, KH, SH, EK, dan klaster, misalnya STR dan PR pada kata struktur dan pragmatik. B. Seorang anak SD ditugasi menulis kalimat dengan menggunakan kata yang memiliki klaster PR, KR, R, dan SY, KH, tetapi dia tidak mampu. C. Banyak anak SD yang tidak mengenal huruf vokal, konsonan, konsonan rangkap, dan klaster atau gugus walau sudah berumur 7 atau 8 tahun. Dan D. Anak SD kelas 2 ditugasi guru dalam kelompoknya mengelompokkan huruf vokal, konsonan, konsonan rangkap, dan klaster atau gugus. Berikut penjelasannya. Jawaban B salah karena berhubungan dengan menulis. Jawaban C dan D juga salah karena berhubungan dengan pengenalan huruf. Dan jawaban A benar karena berhubungan dengan tatanan fonologi, yaitu pengucapan bunyi-bunyi bahasa. Jadi untuk soal nomor 13, pemerolehan bahasa pada tataran fonologi dapat dilihat pada pernyataan anak SD di Indonesia diduga mengalami kesulitan mengucapkan R, Z, KH, SH, dan EK, dan klaster misalnya STR dan PR pada kata struktur dan pragmatik. Soal nomor 14. Cermati ilustrasi berikut. Anak SD mengetahui bahwa satu kata dapat berubah makna karena proses afiksasinya.
yaitu prefiks, sufiks, dan simulfiks berubah-ubah. Misalnya kata satu dapat berubah menjadi bersatu, menyatu, penyatu, satuan, satukan, disatukan, persatuan, kesatuan, kebersatuan, dan mempersatukan, dan seterusnya. Pemerolehan bahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut termasuk subsistem: A. Pragmatik, B. Sintaksis, C. Semantik, dan D. Morfologi. Penjelasannya adalah jawaban A salah karena pragmatik yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan situasi dan tujuan. Jawaban B juga salah karena sintaksis yaitu mempelajari seluk-beluk kalimat. Jawaban C juga salah karena semantik yaitu berhubungan dengan makna atau arti kata karena yang dipengaruhi oleh struktur gramatikal. Sementara jawaban D benar karena morfologi yaitu pembentukan kata dengan proses afiksasi yang menimbulkan perbedaan arti dan jenis kata. Sehingga untuk soal nomor 14, pemerolehan bahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut termasuk subsistem morfologi. Soal nomor 15, cermati pernyataan pada tabel berikut. Perbedaan pemerolehan bahasa. 1. Pembelajar dapat menyebut aturan tata bahasa. 2. Pemerolehan secara bawah sadar dan alamiah. 3. Mendapat bimbingan dan arahan. 4. Sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. 5. Usia anak-anak harus ditentukan untuk belajar. Dan 6. Dominan makna proses mengetahui. Sementara pembelajaran bahasa, 1. Proses tidak diatur oleh strategi universal. 2. Pembelajaran sadar dan disengaja. 3. Setelah pemerolehan bahasa terjadi. 4. Bermotif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. 5. Dapat dilakukan semua umur, kapanpun, tidak perlu bimbingan siapapun. Dan 6. Dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Yang merupakan perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa adalah nomor A. 1, 2, dan 6, B. 2, 4, dan 6, C. 3, 6, dan 5, dan D. 4, 6, dan 5. Penjelasannya adalah jawaban A, C, dan D salah karena pernyataan nomor 1, 3, dan 5 bukan merupakan perbedaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Jawaban B benar karena pernyataan 2, 4, dan 6 merupakan pernyataan perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, yaitu perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa melalui bawah sadar dan alamiah, sementara pembelajaran sadar dan disengaja. Untuk pemerolehan bahasa sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sementara pembelajaran bahasa bermotif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Pemerolehan bahasa dominan makna proses mengetahui, sementara pembelajaran bahasa dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Jadi untuk soal nomor 15 yang merupakan perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa adalah nomor 2, 4, dan 6. 2. Pemerolehan secara bawah sadar dan alamiah, sementara pembelajaran secara sadar dan disengaja. Kemudian 4. Sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sementara pembelajaran bahasa bermotif tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 6, dominan makna proses mengetahui, sementara pembelajaran bahasa dominan kepada proses memahami setelah mengetahui. Soal nomor 16, cermati pernyataan berikut yang berhubungan dengan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. 1. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa, sehingga ia memiliki kemampuan atau capability berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. 2. Semakin besar saringan afektif pembelajar akan semakin sukar menguasai pemerolehan bahasa. 3. Terjadinya peniruan baik dari aspek suara, kalimat, maupun metode menggunakannya sesuai konteks. 4. Melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. 5. Orang dewasa maju lebih cepat daripada kanak-kanak dalam bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar.
6. Kesadaran atau kesengajaannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Pernyataan yang berupa persamaan pemerolehan dan pembelajaran adalah nomor A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 5, dan D. 4, 5, dan 6. Penjelasannya adalah meskipun pemerolehan dan pembelajaran bahasa memiliki esensi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki persamaan dalam prosesnya. Persamaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa tersebut seperti berikut. 1. Praktik. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan atau capability berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. 2. Meniru. Kegiatan meniru atau imitation juga berlaku bagi pemerolehan maupun pembelajaran bahasa. Peniruan itu baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya sesuai konteks. 3. Keduanya melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Jawaban B, C, dan D salah karena pernyataan nomor 2, 5, dan 6 bukan merupakan persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Sementara jawaban A benar karena pernyataan 1, 3, dan 4 merupakan persamaan pemerolehan dan pembelajaran bahasa seperti yang tersaji pada penjelasan tersebut. Jadi untuk soal nomor 16, pernyataan yang berupa persamaan pemerolehan dan pembelajaran adalah A. 1. Baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga yang memiliki kemampuan atau capability berbahasa yang dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. 3. Terjadinya peniruan baik dari aspek suara, kalimat, maupun metode menggunakannya sesuai konteks. Dan nomor 4, melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Soal nomor 17. Cermati tahap pemerolehan bahasa pada anak berikut. 1. Tahap ujaran telegrafis. 2. Tahap satu kata atau holoprastis. 3. Tahap pengocehan atau babbling. 4. Tahap dua kata dan satu frase. Urutan yang tepat tahap pemerolehan bahasa pada anak adalah nomor A. 1, 3, 2, dan 4, B. 2, 3, 4, dan 4, C. 3, 2, 4, dan 1, dan D. 4, 2, 3, dan 1. Penjelasannya, tahap-tahap pemerolehan bahasa pada anak adalah sebagai berikut. 1. Tahap pengocehan atau babbling. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap vokalisasi. 2. Tahap satu kata atau holoprastis. Tahap ini berlangsung ketika anak berumur 12-18 bulan, yang mana seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. 3. Tahap dua kata atau satu frase. Tahap ini berlangsung pada umur 18-20 bulan. Di usia ini, ujaran anak harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. 4. Tahap ujaran telegrafis. Pada anak usia 2 dan 3 tahun mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Multiple word utterances atau ujaran telegrafis yang pokok. Jawaban A, B, dan D salah karena urutannya salah. Jawaban C benar karena urutannya secara kronologis, yaitu tahap pengocehan atau babbling, 2. Tahap satu kata atau holoprastis, dan 3. Tahap dua kata, satu frase, dan tahap ujaran telegrafis. Sehingga untuk soal nomor 17, urutan yang tepat tahap pemerolehan bahasa pada anak adalah 3. Tahap pengocehan atau babbling, kemudian 2. Tahap satu kata atau holoprastis, dan 4. Tahap dua kata, satu frase, dan 1. Tahap ujaran telegrafis. Soal nomor 18. Cermati ilustrasi berikut. Tahap ini berlangsung pada saat anak menganggap satu benda tertentu dicakup kepada satu makna yang menjadi nama dari benda itu. Misalnya disebut meong, kucing yang dipelihara di rumah saja. Guk-guk hanyalah anjing yang ada di rumahnya, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Hal yang dinyatakan pada ilustrasi adalah tahap pertumbuhan semantik sang anak, yaitu tahap
A. Penyempitan makna kata. B. Generalisasi berlebihan. C. Medan semantik. Dan D. Generalisasi. Penjelasannya adalah tahap pertumbuhan semantik sang anak dikelompokkan ke dalam 4, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap penyempitan makna kata berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. 2. Tahap generalisasi berlebihan berlangsung antara usia 1 tahun setengah sampai 2 tahun setengah. 3. Tahap medan semantik berlangsung antara usia 2 tahun setengah sampai usia 5 tahun. 4. Tahap generalisasi berlangsung setelah anak-anak berusia antara 5 tahun sampai 7 tahun. Jawaban B salah karena tahap generalisasi berlebihan. Jawaban C salah karena tahap medan semantik. Sementara jawaban D juga salah karena tahap generalisasi. Dan untuk jawaban A benar karena tahap penyempitan makna kata. Sehingga untuk soal nomor 18, hal yang dinyatakan pada ilustrasi adalah tahap pertumbuhan semantik sang anak, yaitu pada tahap penyempitan makna kata. Soal nomor 19. Cermati ilustrasi berikut. Seorang anak dalam belajar bahasa tidak terdorong demi bahasa sendiri. Akan tetapi, dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, dan perlu perhatian dan kasih sayang. Hal yang diungkap pada ilustrasi tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak, yaitu faktor A. Biologis, B. Lingkungan sosial, C. Intelijensi, dan D. Motivasi. Penjelasannya. Jawaban A salah karena faktor biologis. Jawaban B juga salah karena faktor lingkungan sosial. Jawaban C juga salah karena faktor intelijensi. Sementara jawaban D benar karena faktor motivasi. Sehingga untuk soal nomor 19, hal yang diungkap pada ilustrasi tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak, yaitu faktor motivasi. Soal nomor 20. Pernyataan berikut yang bukan hakikat bahasa adalah A. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar oleh siapapun dalam masyarakat. B. Bahasa adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar oleh siapapun dalam masyarakat dimanapun masyarakat itu berada. C. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna. Bahasa adalah suatu keadaan atau juga suatu persyaratan yang disepakati oleh sekelompok manusia pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Dan D. Bahasa adalah bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Ikut penjelasannya. Jawaban B benar karena sesuai dengan prinsip bahasa, yaitu penjelasan tentang bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap. Jawaban C juga benar karena terdapat pernyataan sistem simbol bunyi yang bermakna sesuai dengan prinsip bahasa menurut Wibowo. Jawaban D juga benar karena terdapat pernyataan komunikasi yang paling lengkap dan efektif sesuai dengan prinsip bahasa menurut Wibowo. Sementara jawaban A salah karena tidak sesuai dengan prinsip bahasa menurut Santoso. Sehingga untuk soal nomor 20, pernyataan yang bukan hakikat bahasa adalah bahasa adalah bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Demikian soal-soal pretest PPG untuk mapel bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.